Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat ya dan luar biasa. Kakak bersyukur sekali karena bisa menyapa adik-adik di pagi hari ini bersama kakak, Kak Lini dan Kak Anton. Yuk kita mau sebutkan tema kita pada minggu ini. Tema kita adalah bersyukur. Nah, passwordnya aku mau selalu bersyukur, bukan mengeluh. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu yuk. Semuanya tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami bersama-sama untuk beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Biarlah Engkau menyertai ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita selalu bersyukur ya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh baik sekali dalam hidup kita. Yuk kita mau nyanyi, beri syukur. Semuanya bangkit berdiri. Adik-adik, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan isi hatimu. Biarlah Bapa, firman yang ditaburkan di dalam hati kami bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah
adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Vijen. Shalom adik-adik, apa kabarmu di rumah? Kakak senang sekali hari ini kakak masih bisa menyampaikan cerita firman Tuhan buat adik-adik. Adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan suatu kisah tentang 10 orang kusta yang menemui Yesus. Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya. Kisah ini terdapat di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Yuk kita baca sama-sama. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah adik-adik bisa bayangkan gak orang yang punya sakit kusta? Mereka menderita loh adik-adik. Penderitaan mereka yang pertama adalah penderitaan fisik. Penyakit kusta ini disebabkan oleh satu virus yang bernama Mycobacterium lepra. Penyakit kusta ini adik-adik dimulai dengan munculnya bintil-bintil kecil pada bagian-bagian tubuh tertentu. Bintil-bintil itu makin lama semakin banyak dan besar dan berisi nanah. Lalu bintil-bintil yang berisi nanah itu pecah sehingga area kulit yang diserang pun semakin membesar. Lama-kelamaan seluruh tubuh penderita kusta akan dipenuhi dengan bintil-bintil semacam ini dan nanah yang sukar mengering. Bahkan ada kalanya bintil-bintil dengan nanah yang memenuhi seluruh tubuh penderita itu menjadi pecah sehingga tampak sangat mengerikan dan menakutkan. Bagian wajah pun tidak ketinggalan. Penyakit ini bisa sampai merontokkan seluruh alis mata dan bulu mata di samping luka-luka yang memenuhi wajah si penderita. Sampai taraf tertentu, dia menyerang bola mata sehingga mata bisa membelalak, bahkan bisa sampai tertutup seluruhnya. Dalam keadaan wajah yang mengerikan semacam ini, seringkali penderita kusta sangat menakutkan, sehingga ada yang membungkus seluruh tubuh dan wajahnya dengan kain atau perban. Dalam tahap selanjutnya, jari-jari tangan dan kaki menjadi putus atau tanggal adik-adik. Penderita kusta juga mengalami penderitaan psikis adik-adik. Psikis itu menyangkut jiwa, perasaan, dan lain-lain. Penderitaan ini tidak kalah beratnya daripada yang pertama. Pada zaman itu, orang yang menderita kusta dikucilkan dari masyarakat, dijauhi orang, dan orang tidak boleh dekat-dekat orang kusta ini karena dianggap najis ataupun kotor. Bahkan orang kusta ini kalau sedang berjalan harus berkata kepada dirinya, "Najis, najis," supaya orang tidak mendekatinya dan menjadi najis. Orang kusta ini juga tidak boleh tinggal bersama-sama orang yang sehat.
Mereka tinggal di rumah yang sempit sekali, khusus untuk orang yang menderita kusta. Apa saja yang disentuh orang yang berpenyakit kusta itu menjadi najis, adik-adik. Penyakit ini dianggap sebagai penyakit hukuman dari Tuhan pada zaman itu. Sungguh hebat penderitaan dari orang kusta ini ya adik-adik. Seperti orang kusta ini, begitu juga kita dahulu sebelum menerima Yesus. Maksudnya bukan kita sakit kusta, tetapi apa yang dialami oleh orang kusta ini, yaitu dosa, membuat kita menderita malu, kotor, terhina. Tetapi suatu hari kita bertemu dengan Yesus, seperti juga yang terjadi pada orang kusta ini. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Yesus juga menebus hidup kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Dengan cara apa adik-adik? Tuhan Yesus menyuruh kita percaya dulu. Seperti orang kusta ini tadi, Tuhan berkata, ayo perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Mereka tidak tahu mau ngapain kok disuruh ke tempat imam. Padahal mereka belum sembuh loh. Tapi ya mereka percaya saja. Mereka taat, lalu mereka pergi kepada imam-imam. Begitu juga dengan kita adik-adik, hanya percaya bahwa Yesus yang bisa menyelamatkan hidup kita. Nah, di tengah perjalanannya, orang-orang kusta ini tiba-tiba sembuh adik-adik. Kita juga pada saat percaya, kita diselamatkan dari dosa. Nah, apa yang terjadi setelah mereka sembuh? Mungkin ada yang berkata, wah, aku sudah sembuh. Oh, syukurlah. Mungkin yang lain ada yang langsung pergi, mau menemui keluarganya, atau pergi kemana saja yang dia mau. Atau ada juga yang mau memperlihatkan dirinya kepada orang-orang bahwa dia sudah sembuh. Apa yang mereka lupa lakukan adik-adik setelah mereka sembuh? Di antara 10 orang kusta itu, cuma ada 1 orang yang berbalik. Segera berlari datang kepada Yesus kembali untuk mengucap syukur dan memuliakan Allah. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus telah menebus hidup kita dari api neraka. Dia sudah menyembuhkan, menebus dosa-dosa kita, bahkan dia rela disiksa, disalib untuk kita. Adakah kita berbalik dan berterima kasih, mengucap syukur kepadanya atas apapun, atas hidup kita, atas berkat-berkat yang Tuhan beri? Adakah kita datang setiap hari kepadanya untuk memuliakan Dia? Atau kita hanya melanjutkan hidup kita seperti 9 orang kusta tadi? Ya, kita hanya melanjutkan hidup kita. Makan, minum, tidur, sekolah, begitu terus setiap hari. Adik-adik, satu hal yang bisa kita lakukan buat Tuhan, dengan apa kita membalas kasih Tuhan, yaitu kita bersyukur, berterima kasih adik-adik. Setiap hari engkau harus bersyukur, berterima kasih sejak dari engkau bangun pagi sampai malam hari. Jangan engkau mengeluh, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih dan kebaikannya yang besar bagi kita.
Ayo adik-adik, engkau lipat tanganmu, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami punya Tuhan yang baik. Kami bersyukur buat keadaan kami saat ini. Kami bersyukur buat kedua orang tua kami. Kami bersyukur buat saudara-saudara kami. Bahkan kami juga bersyukur buat teman-teman kami, Tuhan. Kami bersyukur Engkau mencukupkan segala kebutuhan keperluan kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh sehat, kami kuat, bahkan kami boleh bernafas. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, kami mau lebih lagi terus belajar bersyukur dalam setiap keadaan yang kami alami. Lewat firman-Mu, kami boleh kembali ditegur untuk kami tahu bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Satu kali lagi adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Mazmur 136 ayat yang ke-1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari adik-adik engkau angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.